Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi kelanjutan dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, materi yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu rumus jumlah dan selisih sudut bagian sin, cos, dan materi hari ini yaitu bagian tan. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke pembelajarannya. Rumus jumlah dan selisih sudut bagian tan oleh Elida Giusti Rosmarina Tarantini SPDGR. Nah, sebelum masuk ke materi rumus jumlah dan selisih sudut bagian tan atau pembuktian rumus tan, kita mengingat kembali rumus jumlah dan selisih sudut bagian sin dan cos ya. Untuk sin, alfa plus minus beta, maka rumusnya itu sama dengan sin alfa cos beta plus minus cos alfa sin beta. Jadi kalau sin jumlah, maka di sininya pun jumlah. Tapi kalau sin selisih, maka di sininya pun akan dikurang gitu ya selisihnya. Jadi tetap kalau untuk sin tandanya. Nah, untuk cos alfa plus minus beta, maka hasilnya itu cos alfa cos beta min plus sin alfa sin beta. Jadi di sini ada yang tertukar tandanya. Kalau untuk cos jumlah, maka di sininya tandanya kurang atau negatif. Kalau cos selisih, maka di sini tandanya positif ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembuktian rumus tan. Rumus tan alfa ditambah beta. Nah, penentuan rumus tan alfa plus minus beta dapat diperoleh dari rumus dasar tan A sama dengan sin A cos A. Kita tahu bahwa tan itu sama dengan sin per cos. Maka kalau tan A sama dengan sin A per cos A. Dan rumus sin alfa ditambah beta seperti berikut ini. Maka kita lihat tan alfa ditambah beta sama dengan sin alfa ditambah beta dibagi cos alfa ditambah beta ya, seperti ini, seperti rumus dasar tan tadi. Nah, maka di sini kita uraikan dulu sin alfa plus betanya, cos alfa plus betanya, seperti yang tadi slide sebelumnya ya. Maka sama dengan untuk sin alfa ditambah beta itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk cos alfa ditambah beta, tandanya kebalik ya, berarti jadi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, kemudian setelah ini kita bagi pembilang dan penyebutnya oleh cos alfa cos beta. Maka didapat sin alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta. Begitupun untuk yang penyebut cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta. Nah, maka di sini kita dapat, nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama sin alfa cos beta, cos alfa cos beta. Ada yang bisa kita coret, yaitu cos beta dibagi cos beta kita coret. Di sini pun cos alfa kita coret sama cos alfa. Maka didapat hasilnya sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta untuk pembilang. Nah, untuk penyebutnya, di sini cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta sama dengan 1. Maka kita tulis 1. Nah, ini tetap ya dikurang sin alfa cos alfa dikali sin beta cos beta. Nah, kita tahu bahwa rumus dasar tan itu apa? Sin per cos. Ketika kita lihat di sini ada muncul sin per cos dan sudutnya sama, maka kita bisa langsung tulis sin alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa. Sin beta per cos beta itu sama dengan tan beta. Dan ini pun sama, maka hasilnya kita dapat rumus tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta
per atau dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Ini untuk rumus jumlah padatan, ya. Baik, kita langsung lanjut saja. Bagaimana rumus selisihnya? Nah, untuk rumus tan selisih, tan alfa dikurang beta, kita langsung saja mengubah beta menjadi negatif beta, ya. Rumusnya tetap dari rumus tan alfa ditambah beta, hanya kita di sini mengubah betanya menjadi negatif beta. Maka kita dapat tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa ditambah dalam kurung negatif beta. Maka sama dengan tan alfa ditambah tan dalam kurung negatif beta per 1 dikurang tan alfa kali tan negatif beta. Ya, untuk tan negatif beta berarti negatifnya pindah ke depan. Sama seperti sin. Kalau sin negatif beta maka min sin beta, ya. Jadi ini pun jadi min tan beta, ya. Jadi sama dengan tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah, karena ini negatif ketemu negatif positif, tan alfa dikali tan beta. Nah, cara menghafalnya ini tidak ada cara singkatnya, jadi kalian tinggal hafalkan saja sendiri. Kalau tan alfa plus beta yaitu tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Kalau selisih berarti tandanya dibalik saja, ya. Nah, langsung kita ke berdasarkan uraian tersebut dapat dituliskan rumus tan alfa plus minus beta sebagai berikut. Nah, ini jadi kalian tinggal hafalkan tan alfa plus minus beta sama dengan tan alfa plus minus tan beta dibagi 1 min plus tan alfa tan beta. Langsung untuk mempermudah mengingat rumus, mari kita lanjutkan ke contoh pembahasan, ya, contoh soalnya. Kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini jabarkan setiap bentuk berikut. Nah, di sini perintahnya hanya jabarkan saja, ya. Ada A tan X plus 45 derajat, B-nya tan A dikurang 135 derajat. Nah, untuk yang ini berarti jumlah. Pembahasannya tan X tambah 45 sama dengan tan X ditambah 45 derajat per 1 dikurang tan X kali 45 derajat. Nah, kita tahu bahwa tan 45 itu berapa? 1, ya. Berarti di sini kita dapat tan X sama dengan tan X tambah 45 sama dengan tan X tambah 1 dibagi 1 dikurang tan X, ya, karena ininya 1. Nah, ini untuk pembahasan yang bagian A. Sekarang pembahasan yang bagian B, hampir sama penyelesaiannya seperti ini, hanya yang membedakan tandanya saja di sininya minus, ya. Berarti tan A dikurang 135 derajat sama dengan tan A dikurang tan 135 derajat per 1 ditambah tan A dikali tan 135 derajat. Nah, kita tahu bahwa tan 135 itu ada di kuadran 2, ya. Kalau di kuadran 2, nilai tannya itu bernilai apa? Negatif. Nah, tan 135 itu akan sama hasilnya dengan tan 45, yaitu 1. Maka di sini hasilnya dari tan 135 itu negatif 1 karena berada di kuadran 2. Berarti tan A dikurang dalam kurung negatif 1 per 1 ditambah tan A dikali negatif 1. Maka hasilnya tan A dikurang 135 derajat itu sama dengan tan A ditambah 1 dibagi 1 dikurang tan A. Nah, ini untuk pembahasan contoh nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan contoh berikutnya. Nah, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator.
tan 75 derajat. Nah, untuk tan 75 derajat hampir sama pengerjaannya dengan sin 75 atau cos 75, hanya yang membedakan apanya rumusnya ya, punya rumus tersendiri. Sendiri-sendiri untuk sin, cos, dan tan. Berarti di sini kita tinggal uraikan bahwa 75 itu bisa kita dapatkan dari sudut-sudut istimewa, yaitu sudut berapa saja? 75 itu sama dengan tan 45 ditambah 30 derajat ya. 45 derajat ditambah 30 derajat, maka di sini tan 45 derajat ditambah tan 30 derajat dibagi 1 dikurang tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Hasilnya tan 45 itu 1, nah tan 30 itu berapa? Sepertiga akar 3 ya. Maka di sini kita dapat disamakan penyebutnya, jadi di sini 3 ditambah akar 3 per 3 yang bawah 1 dikurang akar 3 per 3. Akar 3-nya bisa kita coret, jadi sisanya 3 plus akar 3 dibagi 3 min akar 3. Di sini kita rasionalkan, dikali 3 plus akar 3 dibagi 3 plus akar 3. Maka hasilnya didapat 3 plus akar 3 kuadrat per 9. 9 itu didapat dari 3 kali 3 yang di depan, kemudian 3 yang belakang ini didapat dari akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Maka di sini kita uraikan 9, yaitu didapat dari 3 kuadrat 9, kemudian 2 kali 3 kali akar 3 sama dengan 6 akar 3, maka 3 kuadrat itu 3 ya. Dijumlahkan 9 tambah 3, 12, dibagi 6, 2, maka 6 dibagi 6, 1. Jadi hasilnya 2 plus akar 3. Nah, ini jawaban untuk tan 75 derajat. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada jika alfa dan beta sudut lancip, sin alfa sama dengan 3/5 dan tan beta sama dengan 1/4, maka tan alfa ditambah beta sama dengan. Nah, di sini yang belum kita ketahui adalah nilai dari tan alfa. Maka kita cari dari pendekatan sudut sin alfa sama dengan 3/5. Kita tahu bahwa sin itu sama dengan depan per miring, maka kita buat di sini segitiga siku-siku dengan sudutnya alfa, maka sin itu depan per miring, 3 miringnya 5. Maka sisi berikutnya kita dapat hitung dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, didapat tan alfa itu sama dengan apa? Tan itu sama dengan desa ya. Tan alfa sama dengan D per sa, sama dengan 3/4 depan per samping. Maka di sini kita langsung saja substitusi ke soalnya. Tan alfa plus beta itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Tan alfanya sudah ada, tan betanya sudah ada, kita langsung substitusi saja. 3/4 ditambah 1/4 dibagi 1 dikurang 3/4 dikali 1/4. Maka yang atas jadi 1, yang dibagi, nah ini 3 kali 1, 3, 4 kali 4, 16, jadi 3/16. Yang satu ini kita samakan penyebutnya jadi 16/16. Jadi hasilnya 1 dibagi 16 kurang 3/16. Maka di sini 1 dibagi 13/16. Nah, ini dibalik pengerjaannya, jadi tan alfa ditambah betanya yaitu 16/3 ya.